Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kali ini kita bercerita tentang detik-detik wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap awal pasti ada akhirnya. Begitu juga menambah kisah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah peristiwa Fatu Makkah, penyebaran agama Islam semakin luas ke seluruh jazirah Arab. Sebenarnya ini sedikit tanda bahwa tugas Rasulullah SAW akan selesai. Pada saat itu Rasulullah berniat untuk melakukan haji, kira-kira bersama 124.000 orang muslim. Inilah haji yang diikuti oleh muslim terbanyak, sekaligus haji terakhir yang diikuti oleh Rasulullah yang disebut Haji Wada. Pada 10 Hijriah, pada pelaksanaan haji, Rasulullah SAW mencontohkan tata cara ibadah haji ini sesuai syariat Islam yang sampai hari akhir. Rasulullah SAW juga menyampaikan khutbah-khutbah di depan ribuan kaum muslimin. Yang utama dari khutbah Rasulullah adalah 1. Mungkin haji ini adalah sebagai pertemuan terakhir Rasulullah dengan umatnya. 2. Bahwa jiwa dan harta orang Islam adalah suci. 3. Rasulullah SAW meninggalkan 2 wasiat yang sampai hari akhir. 4. Tentang tauhid dan rukun Islam bagi kaum muslimin. Pada khutbah yang lain, Rasulullah SAW juga berpesan tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Seluruh isi khutbah Rasulullah SAW sangat berpengaruh dalam kehidupan umat manusia umumnya. Maka isi khutbah Rasulullah SAW pun menjadi tanda bahwa ajaran Islam telah sempurna dan memberi isyarat bahwa hidup Rasulullah SAW tidak akan lama lagi. Di khutbah berikutnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Jika kalian ditanya oleh Allah tentang aku, maka apa jawaban kalian?" Sahabat Nabi menjawab, "Wahai Rasul, Engkaulah yang memberikan risalah, amanah yang senantiasa menasihati kami." Rasul katakan, "Wahai Allah, saksikan sebanyak 3 kali." Rasul memberikan khutbah di sebuah tempat dan dibangun sebuah masjid yang bernama Masjid Namirah. Allah pun menurunkan wahyu, yaitu surah Al-Maidah ayat 3, berisi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan nikmat dan Allah Subhanahu wa taala meridhai agama Islam. Wahyu tersebut tanda bahwa telah selesai tugas Rasulullah SAW di bumi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar wahyu tersebut, Abu Bakar menangis sedih di saat kaum musliminnya bergembira. Saat ditanya Abu Bakar menjawab, "Ini adalah tanda bahwa kaum muslimin akan kehilangan Rasulullah selamanya." Sepulang dari haji, Rasulullah SAW sempat berziarah ke makam para syuhada di Baqi. Kemudian Rasulullah pun merasa sakit yang berlangsung selama 13 hari. Tapi Rasulullah tetap melakukan tugas dan kewajibannya seperti biasa. Menurut sebuah riwayat, sakitnya Rasulullah SAW akibat keracunan makanan yang dilakukan oleh wanita Yahudi saat perang Khaybar. Saat Rasulullah sakitnya semakin parah, Rasulullah berada di rumah Maimunah dan meminta izin untuk ke rumah Aisyah. Rasulullah dituntun oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah SAW sempat merasa lebih baik dan sholat berjamaah
kembali. Rasulullah SAW juga membebaskan hamba sahaya dan mensedekahkan semua hartanya. Tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, Rasulullah SAW tidak mengimami sholat subuh berjamaah dan digantikan oleh Abu Bakar. Ini adalah tanda bahwa Abu Bakar menjadi pemimpin kaum muslimin setelah beliau wafat. Tetapi Rasulullah SAW sempat melihat para jamaah dari tirai. Para jamaah pun hampir membatalkan sholatnya. Rasulullah SAW berkata, teruskan sholat kalian. Dan Rasulullah masuk kembali. Menjelang duha ada tamu datang memaksa ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Fatimah menolaknya. Rasulullah SAW berkata bahwa itu adalah Israel. Rasulullah SAW pun membisikkan dua hal kepada Fatimah yang membuat Fatimah sedih dan bahagia. Saat Rasulullah mengalami sakaratul maut, Rasulullah sempat berdoa agar sakaratul maut umatnya dilimpahkan kepada beliau. Jibril yang melihatnya tidak tega kepada Rasulullah SAW. Sambil berdoa agar Rasulullah tiba. Seluruh kaum muslimin, Umar bin Khattab tidak percaya bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Dan Umar mengancam kepada orang-orang yang bilang Rasulullah telah wafat, karena Umar masih yakin Rasulullah SAW masih hidup, hanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Musa alaihi salam. Abu Bakar membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran untuk Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab sadar bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Setelah jenazah Rasulullah SAW telah diurus, jenazahnya dimakamkan di kamar beliau di dalam rumah Aisyah, yang kini berada di sebuah masjid Nabawi. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mati. 2. Sebagai umat Nabi, kita meneladani Rasulullah sebagai uswatun hasanah. 3. Memegang teguh Al-Quran dan Sunnah sampai hari akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.